semuanya, selamat datang di salah satu konten terbaru Geofisika UGM, yaitu Ngopi. Satu, dua, tiga. Ngopi adalah ngobrol geofisis, dan sekarang di sini aku Tessa sudah kedatangan tamu luar biasa kita, alumni muda yang sangat amat passionate di bidang geofisis nih guys. Oke, mungkin Mbaknya boleh kenalan dulu Mbak, silahkan. Oke, perkenalkan nama aku Sofi, aku dari Geofisika Angkatan 2018. Sekarang sedang menempuh pendidikan lanjut S2 di, sebenarnya pindah-pindah sih, nanti kita akan cerita-cerita lebih ya. Yang jelas nama program beasiswa aku adalah EMJM atau Erasmus Mundus Joint Master. Lebih tepatnya di bidang Planetary Geoscience. Keren banget kan guys. Oke. Nah, jadi kita kedatangan tamu spesial yang bakalan kita ajak ngobrol-ngobrol santai, yang pastinya nggak cuma tentang akademik, tapi juga menceritakan fun-funnya selama kuliah di Geofisika UGM nih guys. Oke, mungkin boleh sedikit kali Mbak diceritain pengalamannya berkuliah S1 di Geofisika UGM, senangnya atau sedihnya, mungkin monggo Mbak. Kuliah di Geofisika UGM, aku senangnya ini sih, karena kita sering lapangan, sering ikut, kebetulan aku dulu di himpunan juga, jadi ini ya, teman-temannya pada solid-solid ya. Iya, benar banget tuh, solid gitu banget. kan. Terus juga banyak acara-acara yang nyuruh kita untuk supporteran bareng-bareng di situ. Itu salah satu serunya di Geofisika UGM. Oke. Bener banget sih Mbak, kebetulan karena aku juga masih bilang statusnya mahasiswa ya, jadi masih merasakan keseruan solid di Geofisika. Nggak cuma mahasiswanya aja guys, alumni juga ya Mbak ya. Ikatan alumni tuh bener-bener solid gitu, sangat amat solid. Setuju. Terus selama di perkuliahan ini kira-kira Mbak Sofi punya kayak kenangan yang tak terlupakan nggak? Kayak misalnya di lapangan, atau misalnya pokoknya yang paling tak terlupakan gitu Mbak, mungkin specifically kayak kuliah lapangan non seismik misalnya gitu, yang benar-benar tidak bisa dilupakan dan kebawa banget budayanya sampai udah menjalani S2 ini gitu. Sebenarnya yang lebih nggak terlupakan itu adalah karena aku masuk ke S1 itu masih offline ya. Terus tiba-tiba di semester 4 pertengahan itu langsung ada pandemi dan kita jadi online, semuanya serba online. Bahkan KKN aja aku online gitu. Non seismik juga aku online. Non seismik online? Enggak, sorry. Non seismik tuh ada yang offline, uji alat tapi gitu mungkin ya? Cuman sebagian doang. Oh, wow. Cuman ketika field camp itu akhirnya kita dapat kesempatan buat offline di field camp itu. Jadi udah benar-benar kuliah lapangan yang terakhir ya di field camp. Field camp itu berarti full online? Enggak, field campnya offline. Oh, justru field campnya offline. Oh, wow. Karena udah mulai agak reda dulu pandeminya, jadinya. Oh, oke. Yang di dekat berarti di Jogja. Wonogiri kita. Wonogiri juga. Wonogiri. Oke. Kira-kira mungkin bisa ceritain Mbak masa transisinya gitu ya, dari online ke offline, karena kebetulan saya kan angkatan 21, jadi kayak kita tuh bisa dibilang udah selesai lah pandeminya tuh, sudah full offline untuk kuliah lapangannya gitu. Mungkin boleh diceritain Mbak gimana susah maupun senangnya gitu. Transisinya sangat mengagetkan sih, yang awalnya kita datang ke kelas, dengerin dosen ngomong di depan papan tulis seperti itu, terus tiba-tiba semuanya langsung pakai Google Meet, Zoom, dan lain-lain yang kita waktu itu sama sekali belum familiar dengan hal itu juga. Itu berbarengan sama waktu angkatanku jadi pemegangnya himpunan. Itu juga akhirnya semuanya jadi sebagian besar kegiatannya online. Jadi ya periode yang memusingkan sih. Gitu. Tapi untungnya di akhir perkuliahan, waktu udah semester 8 itu udah mulai reda ya. Jadi sidang skripsi juga udah bisa offline. Walaupun pada waktu itu pembimbingku Pak Wahyudi, beliau masih online ininya ngujinya. Tapi akunya sendiri di
di sini offline gitu wah, ujiannya. keren. Gitu. Oke, mungkin bisa didengar juga ya tadi banyak sukanya, banyak dukanya juga, apalagi Mas Safi termasuk angkatan kuat ya, karena transisi itu susah banget kan ya Mbak, buat bener. nyari ide, buat tetap melanjutkan kegiatan gitu kan, pasti kayak banyak hal yang perlu digarap lah, bahkan ide-ide dari zaman kita COVID sekarang itu kan bisa dilihat after COVID-nya, kayak kita masih tetap pakai Google Meet. Bener. Jadi kayak komunikasinya juga tetap ada gitu. Iya, Keren setuju, banget, setuju. ke bawah sampai setelah pandemik juga tetap ke bawah gitu. Iya. Mungkin ini sih Mbak, dulu selama S1 itu udah pasti punya peminatan yang mana banyak yang mungkin ke oil and gas, mitigasi, vulkanologi, atau ke geologi mungkin. Nah kalau Mbak Sofi sendiri tuh fokus untuk peminatan tuh kemana sih Mbak? Kalau aku pribadi lebih ke mitigasi. Oh, mitigasi. Ya, itulah yang bikin aku akhirnya di skripsi topikku adalah mikroseismik, mikrotremor untuk analisis kerentanan gedung terhadap gempa bumi. Wih, keren banget. Nah, ngomongin tentang TA nih guys, Mbak Sofi ini TA-nya bagus banget dan sangat bisa dibilang cukup jarang dipikirkan sama mahasiswa kebanyakan ya. Karena Mbak Sofi ini, saya juga research kalau misalnya Mbak Sofi ini ternyata mengamati tempat di mana Mbak Sofi berkuliah gitu. Kalau nggak salah objeknya gedung perkuliahan kita ya Mbak? Iya, di S1, iya, benar. S1 FMIPA gitu. Datanya juga data primer, jadi Mbak Sofi siang malam mengukur mikroseismik, ya. mikroseismik di gedung gitu. Mungkin boleh ceritain Mbak dulu tuh apa sih, itu waktu pandemik juga ya Mbak? Masih Ya, transisi masih juga ya? Kayak yang bantuin siapa, terus habis itu gimana mulanya kok bisa kepikiran gitu, kayak oh kayaknya menarik nih kalau kita ambil mikroseismik tapi di FMIPA gitu. Ya, jadi kebetulan dulu itu di FMIPA lagi pembangunan gedung baru. Oh, gedung yang ini berarti Iya, Mbak? gedung yang sekarang jadi gedung apa tadi, D, D, ya? gedung D. Nah, itu dulu belum ada namanya tuh, masih sambungan dari gedung C, gedung yang lama gitu. Nah, terus aku sempat ya cari-cari lah kira-kira apa ya topik TA tadinya, apakah aku mau vulkanologi atau tetap di mitigasi. Terus akhirnya nemu di beberapa gedung UGM ini juga ada yang udah dilakuin penelitian yang sama untuk analisis kerentanan gempa bumi, karena kan di Jogja sendiri kita tahu kalau ini sangat lokasinya rawan banget dengan bencana gempa gitu. Jadi gedung-gedung ini sebenarnya kok perlu ya untuk kita ketahui apakah gedungnya tahan terhadap gempa atau enggak, atau ya kurang tahan gitu. Karena ini kan juga gedung baru, makanya aku tertarik di gedung baru ini belum ada nih kemungkinan kan yang pernah meneliti di situ. Terus juga sekarang akhirnya dipakai untuk banyak acara. Maka dari itu kan penting juga ya untuk kita paham supaya nanti ketika terjadi bencana gempa bumi ya kita harus gimana, harus evakuasinya gimana, apalagi ada 7 lantai di gedung itu kan. Di lantai paling atas auditorium. Jadi kalau misalkan lagi banyak acara, banyak tamu gitu, itu menurutku penting. Jadi latar belakangnya seperti itu. Aku ini juga sih dibantu sama teman-temanku seangkatan. Shout out buat angkatan 2018. Iya, mereka bantuin aku, nemenin aku karena kan untuk mengukur mikrotremor tuh waktu itu aku cari waktu yang lagi sepi dari kendaraan yang lewat dan sebagainya, jadi malam kan, kalau sendiri kan agak ngeri ya. Agak menyeramkan ya gitu. Jadi lagi gelap waktu itu ya. Bener, masih belum difungsiin malah gedungnya. Iya, sama sekali ya. Itu berarti dari basement ya Mbak? Basement sampai lantai 7? Iya. Gak expect saya sebagai mahasiswa juga bisa kepikiran gitu. Oke. Dan ketika sidang juga berjalan dengan lancar ya Mbak? Alhamdulillah. Iya, sangat outstanding ya, alhamdulillah. Oke, setelah sidang berarti mungkin ada gap sendiri, soalnya kan sebenarnya kita mau bahas S2-nya Mbak Sofi sendiri nih, cuman kan pasti ada gap dong Mbak, ada
perantara di mana penantian jawaban, apalagi mungkin sempat nyari kerja juga gitu kan. Mungkin boleh diceritain juga Mbak life after graduate-nya gimana tuh Mbak? Oke, mungkin sebelum life after graduate aku mau cerita sedikit life before graduate. Oh, before graduate. Oke. Karena aku sempat ikut part time di Fakultas MIPA di media Fakultas MIPA dulu masih awal-awal tuh. Oh, kayak iya. Instagramnya FMIPA itu masih belum kayak sekarang. Sekarang kan kontennya udah banyak, followersnya udah banyak banget kan. Nah dulu tuh masih belum lah, masih seperti IG ya zaman sebelum zaman dulu. COVID ya, gitu bisa dibilang. Jadi aku sempat di part time media Fakultas MIPA. Situ juga kenal sama teman-teman baru yang juga dari Fakultas MIPA, gitu, yang passionnya juga di bidang media. Kebetulan aku hobi desain dan fotografi. Oke. Itu sih. Terus makanya setelah aku lulus kan udah bukan mahasiswa lagi tuh. Iya, betul. Masa ikut part time mahasiswa ya kan. Terus akhirnya aku tergabunglah di lab Geofisika di GRC, di Geosesma Research Center. Masih bagian media juga. Masih bagian media juga. Tapi lebih ke meliput riset-riset yang dilakukan di dalamnya. Berarti kita bisa menyimpulkan nih guys kalau misalnya yang basic eksak atau science kayak kita itu tetap bisa bergerak di bidang media kreatif. Bener. Ya kan. Kayak Mbak Sofi ini dia jago skill fotografi, terus juga desain ya Mbak, desain juga gitu. Kayak balance banget ya Mbak. Kayak STEM-nya jalan, mungkin kreatifnya juga jalan gitu. Jadi kayak very very balance. Berarti selama di GRC itu fokus untuk media juga, media desain juga ya Mbak. Oke. Iya. Karena di teman-teman yang lain udah di bagian yang teknis, eksak dan sebagainya gitu. Kayaknya riset-riset semacam itu juga perlu nih adanya exposure gitu ya. Tapi gimana sih caranya supaya masyarakat luas itu ikut mengerti gitu, nggak yang merasa bahwa sains tuh cuma dipahami sama orang-orang MIPA doang gitu. Padahal kan kita juga pengen bermanfaat untuk masyarakat. Jadi gimana cara supaya itu bisa terkomunikasikan ya, salah satunya lewat media, lewat Instagram yang lagi dibangun juga sama teman-teman di sini dan Bapak Ibu dosen gitu. Gimana? Kayak Bapak Ibu dosen juga sangat amat support ya, karena juga terhibur juga sama kontennya, ikut membantu proses kontennya, ikut memikirkan juga gitu. Akhirnya memang sepertinya semuanya perlu exposure ya. Jadi kayak biar lebih mengenalkan branding Geofisika UGM sendiri bisa lebih baik lagi. Gitu. Berarti selama di Geoseismal juga Mbak akhirnya mulai kepikiran S2 tuh Mbak? Ya, jadi selama di Geoseismal aku juga sambil nyiapin untuk ya tes bahasa Inggris, terus cari-cari info gitu untuk lanjut S2 gitu. Itu kira-kira turning point-nya tuh Mbak, kayak wah enggak nih kita harus S2 nih. Nah itu gimana tuh Mbak? Apa yang membuat Mbak Sofi sendiri tuh berpikir kayaknya saya harus lanjut deh gitu? Mungkin pada nggak expect dengan jawabanku. Waduh, apa tuh? Saya ikutan deg-degan. Sebenarnya aku S2 adalah alasan supaya aku bisa merantau. Jadi aku nggak pernah merantau teman-teman. Aku dari kecil, dari lahir, SD, SMP, SMA itu selalu tinggal bareng orang tua. Bahkan di kuliah, karena aku tinggal di Jogja, aku kuliah di UGM. Ya udah tiap hari ngelaju kan. Jadi aku penasaran gimana sih rasanya merantau gitu kan. Akhirnya karena untuk S1ku dulu belum ada kesempatan untuk merantau, walaupun aku juga sebenarnya pengen gitu. Karena minatku sebenarnya ke astronomi. Nah, astronomi kebetulan cuman ada di Bandung ya untuk sementara ini, di ITB gitu. Sedangkan aku udah di Jogja, ya udah aku di Jogja, dan S2 ini ada kesempatan buat merantau. Jadi ya udah akhirnya aku merantau. Oke, menarik juga ya. Kayak semua mahasiswa perantau juga alasannya juga gitu. Pengennya merantau gitu. Oh berarti Mbak Sofi, oh iya berarti asal Jogja ya Mbak ya? Ngelaju terus ya? Ngelaju terus. Tapi yang kali ini kayaknya merantaunya jauh sekali ya. Kayak jauh sekali gitu. Sampai luar negeri gitu. Kenapa luar negeri Mbak? Kenapa nggak
Bandung misalnya? Sekalian aja deh Oh, yes. luar negeri, dan kebetulan dapat kesempatannya, ya udah kenapa nggak diambil. Oh iya, kan. benar sih. Sekalian untuk tahu apa ya, pengalaman lah di luar tuh, hidup di sana seperti apa, perbedaan kebudayaannya, perbedaan makanan. Makanan itu yang paling penting ya, makanan. Comfort zone-nya manusia, makanan gitu. Oh, bener. Sama ya jadi tahu juga perbedaan apa ya, iklim akademik di sana seperti apa gitu. Oke. Seru kok. Seru ya Mbak? Masih panjang guys, tenang aja. Berarti ini S2, berarti program-programnya pertama kali mungkin dikenalinnya dari siapa tuh Mbak? Sampai bisa tahu Erasmus ya Mbak? Itu salah satu program yang dicanangkan oleh yayasan atau Itu dari pemerintah Uni Eropa. Uni Eropa, Oh. oke. EU. Jadi ya Tahunya udah. dari mana tuh Mbak? Nah, ini sebenarnya dari kakakku. Dulu dia juga di Erasmus dan udah lulus juga. Sekarang udah lulus. Sekarang udah lulus gitu. Nah, waktu tengah-tengah dia program, ya aku juga sempat nyari-nyari nih. Yang ada nggak sih yang cocok dengan iniku, studiku kayak geofisika atau kebumian dan semacam itu. Terus akhirnya ketemu yang ini namanya geoplanet atau planetary geoscience. Udah dicoba-coba, lolos deh. Dari penantian Erasmus Mbak, pernah nyoba program lain nggak Mbak selain Erasmus? Dan mungkin gagal atau gimana? Atau langsung one shot, langsung Sejauh ini baru nyoba itu, terus alhamdulillah. merinding loh saya. Sekali coba guys, langsung lolos berarti ya Mbak. Ih, merinding saya beneran. Aku juga nggak expect ya, Mbak? expect sih, karena awalnya aku juga nggak terlalu ngejar banget. Oke. Karena aku kan sambil kerja di Gesesma, jadi ya udahlah sambil jalan aja gitu. Sambil jalan belajar untuk tes bahasa Inggrisnya. Oke. Gitu. Pas pendaftarannya buka, itu udah mau deadline juga sih. Terus ya udah coba aja daftar. Kalau misalkan belum lolos ya nanti cari lagi gitu. Alhamdulillahnya lolos. Ya udah kita jalani aja. Ya, keren banget teman-teman. Berarti kira-kira misalnya nih Mbak, untuk misalnya kita nih mahasiswa pengen ikut Erasmus juga nih ya, setelah after graduate atau before graduate kita mau nyiapin, kira-kira apa aja sih Mbak yang bisa disiapin untuk Erasmus sendiri gitu, atau for basic basic package untuk S2 lah gitu. Itu apa tuh Mbak? Kalau menurutku tes bahasa Inggris sih pertama, karena hampir semua beasiswa dari luar ya, dari Eropa, dari mana itu minta syarat sertifikat tes bahasa Inggris, entah itu IELTS atau TOEFL gitu. Jadi bisa dipersiapkan dari itu, karena kita sendiri kan juga jarang ya mengaplikasikan bahasa Inggris terutama, dan 2 tes itu ada speakingnya nih. Iya. Jadi kalau bagiku sendiri tantangannya di speaking sih. Karena kita ya udah ya nggak pernah ya. Nggak pernah. Jarang sekali. Pakai bahasa Inggris. Gitu. Dan di perkuliahan juga dulu aku nggak ada tuh pelajaran bahasa Inggris. Iya. Jadi mau nggak mau belajar sendiri ya, dari mana aja, dari lagu kah, dari film yang kita tonton gitu. Atau kalau mau lebih intensif lagi ya lewat kursus. Iya, betul. Iya sih. Karena biasanya kita juga kalau kuliah materialnya doang bahasa Inggris ya. Jadi kayak kita mungkin bisanya di reading aja. Iya, benar. Ternyata kita harus kayak exercise cara ngomongnya, terus habis itu listeningnya juga ya Mbak. Jadi nggak cuma baca doang gitu. Iya, karena di sananya nanti kita kan bakal ketemu sama orang-orang dari berbagai negara, dan ya bahasa pemersatunya ya bahasa Inggris. Mau nggak mau. Dan nggak perlu takut buat salah ngomong, salah grammar dan sebagainya sih, gitu. Misal yang penting bisa ngomong dengan jelas gitu ya Mbak. Kayak tujuannya sama gitu. Iya. Keren. Gitu. Coba aja dulu. Iya sih. Ngomongin tentang Erasmus itu kan berarti fokusnya ke Eropa ya Mbak. Eropa doang. Nah di emang Mbak Sofi tuh fokusnya mau ke Eropa aja kah, atau emang wah ini karena emang ada planetary geoscience makanya ke Eropa gitu, atau gimana Mbak?
Aku lebih ke topiknya itu sih karena ada planetary geoscience. Oh, geoscience nih agak nyambung-nyambung sama geofisika ya. Terus planetary sesuai dengan Minat awal kesukaanku ya, astronomi. astronomi di awal. Jadi yaudah kayaknya cocok. Ya udah ternyata ya cocok. Tapi aku baru tahu Mbak kalau misalnya kita geophysics atau geoscience itu bisa ke astronomi. Mungkin bisa jelasin Mbak majornya yang ditempuh sekarang itu tentang apa gitu? Kayak apa hubungannya sama S1 kita gitu? Ada hubungannya nggak sih sebenarnya geophysics dengan astronomi sendiri? Gitu? Bisa banget ada hubungannya. Kita juga di geofisika belajar remote sensing ya. Kita juga belajar metode-metode geofisika, metode magnetik, GPR dan sebagainya gitu. Dan ternyata di salah satu bulannya Jupiter itu dideteksi bahwa ada air di sana dengan metode apa? GPR. Wah, GPR. Iya. Dan itu bukan yang kita turun ke sana untuk survei GPR gitu, tapi lewat ya satelit. Wah, Dengan alat yang dipasang di satelit itu. wah, saya Gitu sih. impress sekali. Saya kayak wah, berarti bisa dari data satelit itu kita bisa analisis GPR-nya gitu ya Mbak? Dengan instrumen GPR yang diinstal di satelitnya gitu. Aku juga baru tahu setelah aku ada di sini, setelah di program ini. Saya udah nggak expect lagi. Iya beneran, aku sama juga. Mind blowing banget gitu. Wow, ternyata sedekat itu ya hubungannya ya. Oh, ternyata kita bisa tahu geophysics ketika di-apply ke banyak hal, ke banyak bidang, ternyata bisa keren juga ya. Bisa Bener. very outstanding Iya. sekali ya apa yang kita pelajari ini. Catat guys. Penting. Kita tahu, kita nggak ada yang tahu. Nanti kita besok jadi adik-adik tingkatnya Mbak Sofi ya nggak, Mbak? Amin. Semoga saya ikutan juga ya. Iya. Di universitas mana Mbak kalau boleh tahu? Aku jadi program MJM ini uniknya adalah kita pindah-pindah setiap 6 bulan. Oke. Di semester pertama kemarin aku di Portugal, di Coimbra, Universidad de Coimbra. Terus di semester 2 aku di Pescara di Italia. Itu Università Gabriel D'Annunzio. Oh, Nah, wow. ini ya, tapi mungkin bukan univ-univ yang kita sering dengar Iya. namanya ya. Cuman bukan itu sih tujuan utamanya. Lebih ke kita belajar, experience, ketemu sama orang-orang baru dan yang nggak harus di apa ya, univ-univ top. Yang public university yang iya. terkenal gitu ya. Bener ya. Jadi semuanya ada plus minus, ada hal kerennya sendiri gitu. Keren banget sih Mbak, jujur ya, kayak setelah ngobrol tuh kayak aku nggak expect kayak oh ternyata tuh pindah-pindah. Kok aku pikir kayak satu university mana yang kayak gitu-gitu. Berarti nanti kalau misalnya lulus ya, hopefully lulus tahun ini atau Tahun depan. Oh, tahun depan ya. Karena masih di tahun pertama ya. Sekarang tahun pertama. Ini baru semester 2 selesai, habis ini ke semester 3. Terus Oke. terakhir semester 4. Berarti nanti gelarnya dapetnya Master of Science. Keren banget. Merinding lah aku. Aku mesmerize sekali tapi kayak keren banget sih Mbak. Oke, berarti abis dari Itali Ke Prancis. ke France. Oh, berarti nanti sampai Jerman itu ya Mbak? Enggak, jadi nanti di semester 3 aku ke Prancis, ke kota Nantes. Nah, di semester 4-nya itu internship, yang mana saat ini belum tahu nih tempatnya di mana. Oh, oke. Jadi next kita di semester 3 ini bakal kita milih mau kemana di semester 4-nya. Oke, berarti memang setelah lulus dari Erasmus ini nanti jadwal itu akan diberitahu gitu ya Mbak, seperti 1 kemana, 2 kemana, 3 kemana, 4 sampai internship gitu ya Mbak? Iya. Keren. Menarik sekali teman-teman topik pembahasan pada siang hari ini atau malam kalau kalian nonton malam. Oke, mungkin karena kita udah ngobrol banyak banget sama Mbak Sofi dan yang pasti ceritanya keren-keren banget, apalagi seorang alumni muda perempuan yang keliling Eropa dengan berbackground kan S1 Geofisika UGM itu sangat-sangat impresi Mbak, sangat-sangat saya jujur saya melihat masa depan saya. Amin, semoga saja. Mungkin untuk closing statement kali ya Mbak, mungkin bisa ngomong ke mahasiswa baru maupun mahasiswa lama. Mungkin
motivasi atau misalnya apa ya yang bisa mendorong nih biar teman-teman geofisika juga itu bisa mengikuti jejaknya Mbak Sofi. Iya. Apa ya? Mungkin pertama-tama kalau kita punya hobi atau hal yang kita sukain, passion apapun, itu bawa terus kemanapun kita pergi. Misalnya aku suka fotografi, ya udah, aku bawa kamera nih ke iniku juga S2 ku dan sebagainya. Sekalian di situ aku menyalurkan hobiku. Dan selain itu, kalau misalkan ada kesempatan yang bisa diambil, yang bisa dicari untuk entah lanjut studi, entah nerima tawaran kerja dan sebagainya yang mungkin awalnya kita takut ya, waduh harus ngomong bahasa Inggris nih, aduh aku cewek nih, contohnya gitu ya, banyak ya yang kayak gitu. Itu coba aja diberaniin dulu. Siapa tahu itu akan membuka jalan baru buat kita untuk melihat dunia yang lebih luas lagi ya. Karena kita bisa sih ya cuman untuk fokus di bumi ini, salah satunya bumi kan juga salah satu benda langit ya. Betul. Makanya ya aku belajar geofisika selama ini, aku juga nggak menyangka bahwa untuk selanjutnya setelah di S1 geofisika aku bakal memperluas cakupan cakupan planet-planetnya gitu. Jadi ke luar bumi gitu. Jadi apapun yang kita pelajarin sekarang itu juga tentunya bakal bermanfaat kok untuk di masa depan. Kita belum tahu kapan, tapi akan bermanfaat di suatu saat gitu. Pasti akan ada hikmahnya guys. Iya, berani dulu. Berani mencoba gitu. Iya. Itu aja Mbak. Oke. Mungkin itu closing statement bisa didengar nih buat teman-teman yang masih punya hobi. Takut mungkin karena kita basicnya geofisis gitu ya, jadinya kayak nggak mau ke dunia kreatif atau enggak tuh. Jangan guys, kalau hobi tuh dijalan aja, kita gaspol terus aja gitu. Mungkin kalau misalnya Mbak Sofi tadi bilang suka fotografi ya, mungkin kita bisa tahu apa sosial media yang mungkin bisa kita lihat hasil-hasil fotonya, atau sosial media pribadi Mbak Sofi gitu. Oh boleh. Ditaruh di sini. Boleh taruh di sini. Taruh di sini. Atau nanti di tag. Di tag ya. Apa Mbak namanya Mbak? Sofi RHM kalau Instagramku. Oke. Nanti ada foto-fotonya di sini ya. Siapin teman-teman editing. Gitu. Terima kasih banyak Mbak sudah meluangkan waktunya di episode pertama ngobrol geofisis ngopi, dan harapannya semoga ini lagi summer break ya Mbak. Sering-sering ke Jogja, sering-sering main ke Geofisika UGM. Nanti ketemu kita untuk silaturahmi dan untuk sharing-sharing juga di sesi-sesi manapun. Jadi jangan lupa juga Mbak nonton podcastnya, karena kita bakalan buat banyak podcast dan akan mengundang banyak gestar-gestar keren lainnya. Oke, mungkin mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih atas waktunya Bapak-bapak, Ibu-ibu dan teman-teman semua yang sudah menonton. Bye-bye.